Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Huda dengan NIM E1R022023 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Pak Zedi Mutakin SPD MPD yang berupa video presentasi makalah saya yang berjudul Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Karakter dalam Diri Bangsa. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam kebudayaan, baik dari segi suku, ras, maupun agama. Hal tersebut tentu saja membutuhkan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman agar terhindar dari berbagai konflik yang mengakibatkan perpecahan yang bersumber dari perbedaan tersebut. Perkembangan arus globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu teknologi tentu saja dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan dan rintangan yang harus dihadapi. Semakin cepatnya arus globalisasi juga dapat menimbulkan pemahaman maupun ideologi baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dampaknya yaitu akan terjadi penurunan nilai Pancasila. Konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia harus dihadapi bersama. Penguatan mengenai ideologi dan nilai Pancasila harus dilakukan agar tetap memperkuat nilai yang ada di setiap butir nilai Pancasila. Dalam kehidupan, Pancasila memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Tercantum pada ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978, Pancasila diartikan sebagai jiwa yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana di dalamnya terdapat pandangan hidup bangsa, kepribadian, serta dasar negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tentu harus ada upaya untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai dasar dari pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Alasannya jelas bahwa di dalam Pancasila terdapat tujuan, cita-cita, dan harapan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tertulis dalam setiap butir silanya. Dalam pendidikan Pancasila inilah kita dapat mempelajari dan mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila, serta kita juga dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi seluruh warga negara Indonesia karena sebagai pondasi dasar dalam pembentukan karakter, di mana sekolah menjadi salah satu lingkungan yang tepat sebagai sarana dalam melangsungkan kegiatan tersebut yang diberikan sejak usia dini. Terkait dengan hal tersebut, sekolah memiliki peran dalam memberikan dorongan kepada setiap peserta didik agar berperilaku dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perkembangan moral dan karakter peserta didik di lingkungan sekolah menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan guna membentuk moral dan karakter peserta didik yang baik, serta menjadi generasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan karakter yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang sila-silanya tersusun dalam satu sistem nilai. Oleh sebab itu, menjadikan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan. Telah dikatakan sebelumnya bahwa nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pandangan bagi kehidupan bangsa Indonesia karena sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai Pancasila memiliki fungsi yaitu menjadikan landasan, mengarahkan, mengendalikan, serta menentukan bagaimana cara berperilaku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki 5 sila yang dimana masing-masing silanya mengandung maknanya tersendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna dan arti bahwa sebagai bangsa kita harus melaksanakan kodrat sebagai seorang manusia yang taat dan patuh terhadap Tuhan. Hal tersebut menjadi faktor adanya kemerdekaan beragama serta menjalankan kebaikan sesuai dengan ajaran baik setiap Tuhan yang dipercayai masing-masing pemeluk agama. Warga bebas menganut dan beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna dan arti nilai bahwa setiap manusia memiliki kedudukan dan hak yang sama. Sebagai seorang manusia, tentu saja harus memiliki adab dalam berpikir, bertindak, berbicara, dan lain sebagainya. Sebagai warga negara, tentu sudah sepantasnya kita memiliki sikap dan perilaku sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yaitu memiliki makna dan arti nilai bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri dari beberapa pulau. Karena hal inilah Indonesia memiliki ragam suku, ras, agama, golongan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki simbol yang ada pada lambang negara, tepatnya pada ekor burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna bahwa dalam banyaknya perbedaan yang ada, tetapi tetap ada satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Nilai pada sila ketiga ini harus diterapkan karena akan menimbulkan sikap toleransi. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna dan arti nilai yang berhubungan dengan demokrasi. Di antaranya adalah musyawarah secara mufakat dengan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, serta mendengar dan menghargai pendapat dari orang lain. Bentuk dari demokrasi yaitu setiap orang memiliki hak yang sama serta memiliki wewenang penuh atas asasi yang dimiliki dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat mengenai berbagai hal. Sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna dan arti nilai bahwa keadilan sosial merupakan cerminan bangsa Indonesia yang mampu bersikap adil dengan memberikan hak yang sama dan mendapatkan perlindungan serta keadilan sebagai seorang warga negara. Nilai yang terkandung pada sila kelima tentu harus diterapkan agar warga negara mendapatkan keadilan yang sama demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Setiap butir sila memiliki makna dan arti nilai yang harus ditanamkan, di antaranya nilai agama, nilai sesuai dengan kaidah sosial, nilai toleransi, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan dasar dan konsep pendidikan karakter menurut Dignas yang memiliki 11 nilai karakter, di antaranya adalah ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, demokrasi, adil dan beradab, bertanggung jawab, cinta tanah air atau nasionalisme, orientasi pada keunggulan dan potensi yang dimiliki, gotong royong, menghargai sesama, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai-nilai inilah yang menjadi alasan bahwa Pancasila memiliki peran dalam membentuk karakter bangsa dengan pendidikan sebagai pedoman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk mengembangkan segala aspek yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan budi pekerti. Dapat dikatakan bahwa karakter merupakan watak, sifat baik atau buruknya seseorang yang dapat diperhatikan dengan cara seseorang berperilaku. Apabila seseorang mampu memiliki sifat dan perilaku yang baik, maka karakter yang akan terbentuk juga akan baik. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang memiliki sifat dan perilaku yang buruk, maka karakter yang akan terbentuk juga akan buruk. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki karakter yang baik ataupun tidak, itu dipengaruhi oleh tingkah laku dari seseorang tersebut. Maka wajar jika nilai-nilai karakter yang baik menjadi hal yang wajib diberikan atau diterapkan kepada seluruh peserta untuk dijadikan sebagai bekal sehingga di masa mendatang nantinya mereka dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menjalani kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, serta bangsa dan negara, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya. Pendidikan Pancasila juga memiliki tujuan yang sama dalam memberikan dan menanamkan nilai positif kepada setiap peserta didik dalam membentuk akhlak yang mulia. Pendidikan karakter memiliki 3 fungsi utama, di antaranya yaitu yang pertama, membentuk dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik agar memiliki pola pikir yang baik, berhati mulia, dan berperilaku sesuai dengan filsafat
Pancasila. Yang kedua, memperbaiki dan mempererat hubungan dan peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk turut ikut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi yang dimiliki setiap warga negara dan pembangunan bangsa yang lebih maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Yang ketiga, digunakan untuk memilah budaya bangsa sendiri serta menyaring budaya asing yang bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya karakter bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan karakter sendiri yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sekarang, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan yang terdapat pada hati nurani peserta didik sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang memiliki sifat dan karakter sesuai dengan bangsa. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan bangsa Indonesia sebagai orang yang taat, patuh, serta religius. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan jiwa sebagai seorang pemimpin serta menerapkan rasa tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan kemampuan peserta didik sehingga dapat menjadi manusia mandiri, memiliki kreativitas, dan memiliki wawasan kebangsaan. Yang kelima, menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang nyaman sehingga tidak akan membuat bosan ketika berada di lingkungan sekolah. Thomas Likonan mengungkapkan ada 10 tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai di masa yang akan mendatang. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di masa yang mendatang. Yang kedua, penggunaan kata dan bahasa yang memburuk. Yang ketiga, pengaruh tindakan kekerasan. Yang keempat, meningkatnya perilaku merusak diri. Yang kelima, semakin kaburnya pedoman moral. Yang keenam, menurunnya etos kerja. Yang ketujuh, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Yang kedelapan, rendahnya rasa tanggung jawab. Yang kesembilan, ketidakjujuran. Dan yang terakhir adalah adanya rasa saling curiga. Kekhawatiran tersebut telah merajalela di kehidupan kita saat ini. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan yang timbul akibat lemahnya karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena seperti materialisme, pragmatisme, dan hedonisme semakin merajalela di kehidupan bermasyarakat, yang menyebabkan terjadinya pengikisan moral dan akhlak masyarakat, terutama generasi muda. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada karakter bangsa. Fenomena dedikasi moral tersebut sayangnya telah terrealisasikan dalam berbagai media massa. Banyaknya tontonan yang menyuguhkan tontonan yang bertemakan perilaku yang kurang pantas diperlihatkan kepada masyarakat, terutama pada generasi muda. Seperti contoh, adegan dewasa, adegan kekerasan, pergaulan bebas, atau bahkan adegan perilaku yang tidak bermoral seperti pengkhianatan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Ironisnya, adegan-adegan tersebut menjadi tayangan yang paling digemari oleh masyarakat, terutama generasi muda. Berikut beberapa contoh kasus yang terjadi akibat lemahnya karakter dalam diri bangsa. Yang pertama, kasus pembulian yang terjadi di sekolah. KPAI merilis pada tahun 2015 menyebutkan bahwa hampir seluruh pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying di sekolah. Tingkat kekerasan pada tahun 2015 memperlihatkan penurunan, namun jumlah pelaku bullying di sekolah dengan siswa sebagai pelaku bully bagi sesamanya justru meningkat. Berdasarkan data dari KPAI pada tahun 2022, ada sekitar 226 kasus pelanggaran kekerasan fisik, psikis, termasuk juga perundungan. Angka tersebut termasuk angka yang cukup besar dan perlu diperhatikan dari pihak yang terkait. Yang kedua, kasus kecurangan yang terjadi pada SBMPTN 2022. Menurut Muhammad Ansari, ada sekitar 200 peserta yang melakukan kecurangan di SBMPTN 2022. Hal tersebut diperparah dengan beredarnya beberapa bukti di media sosial berupa foto. Selain masalah kecurangan tersebut, masih banyak perilaku ketidakjujuran yang kerap dijumpai seperti menyontek, menggunakan jasa ilegal dalam mengerjakan tugas atau joki, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kasus penurunan nilai moral.
Nah, akhir-akhir ini seringkali terjadi penurunan nilai moral di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Salah satu kasus yang berhubungan dengan penurunan nilai moral ini, yakni kasus pelajar yang tega menendang seorang nenek hingga jatuh. Para pelajar tersebut mengaku tidak sengaja atau hanya iseng-iseng saja. Yang keempat, masalah korupsi. Berdasarkan Transparansi Indonesia atau yang disingkat dengan TII, mengeluarkan indeks persepsi korupsi atau IPK pada Selasa 25 Januari 2022. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada pada posisi 96 dari 180 negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Nilai-nilai karakter yang diterapkan diambil dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Pancasila memuat nilai-nilai atau karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengenai kepercayaan dan ketakwaan setiap orang pada Tuhannya, kebebasan setiap orang dalam menganut agama sesuai dengan hati nurani, mencintai setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, dan toleransi antar umat beragama, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengenai memiliki rasa empati dan simpati pada sesama, bersikap jujur, memandang setiap orang memiliki derajat yang sama, dan bersikap adil serta dapat memanusiakan manusia selayaknya mereka sebagai manusia. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai persatuan Indonesia, yaitu mengenai rasa persatuan dan kesatuan. Bagaimana kita mencintai bangsa dan negara Indonesia, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, mengesampingkan perbedaan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengenai kebebasan dalam menyampaikan pendapat, pelaksanaan musyawarah secara mufakat untuk mencapai tujuan bersama, serta hikmah kebijaksanaan. Nilai terakhir yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengenai keadilan sosial yang diberikan sebagai seorang warga negara. Hal ini dapat berupa perlindungan dan jaminan atas hak asasi, upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negara, serta gotong royong untuk mewujudkan kerjasama dan rasa kekeluargaan di masyarakat. Dengan diterapkannya pendidikan Pancasila dalam bentuk karakter bangsa, tentu diharapkan akan terwujud penanaman nilai-nilai Pancasila di setiap pembelajaran yang dilakukan dalam lingkungan sekolah. Nilai karakter yang diterapkan tentu harus berdasarkan dengan kompetensi dasar yang dijadikan sebuah tujuan untuk dicapai dalam setiap pembelajaran. Nilai karakter ini tentu juga dapat dijadikan sebagai dasar pedoman dalam menyikapi isu yang berkembang di masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, sehingga dapat menyikapi isu yang berkembang tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dengan hal ini, maka tidak akan menimbulkan dampak buruk dalam cara menyikapi suatu isu. Dengan hal ini, maka kita dapat mengikuti arus globalisasi, namun juga tetap dapat mempertahankan nilai-nilai Pancasila agar tetap mempertahankan budaya Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme pada generasi penerus bangsa. Sikap nasionalisme dapat ditumbuhkan dengan mengikuti hari peringatan Sumpah Pemuda, upacara HUT RI, Hari Pahlawan, dan peringatan hari besar lainnya. Peserta didik juga dapat memenuhi kewajiban mereka dengan belajar dengan sungguh-sungguh demi mewujudkan cita-cita bangsa negara Indonesia, memiliki jiwa cinta tanah air dengan mendukung produk lokal serta menggunakan barang tersebut untuk memajukan perekonomian Indonesia. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.